Kecurigaan terus menyelimuti komedian berdarah Betawi yaitu Nina Carolina atau yang kerap disapa Po Alpa dan sang suami Aji Darmaji. Setelah berita kehamilan anak kembarnya, Po Alpa kembali dibuat syok dengan hasil gender reveal bayinya beberapa waktu yang lalu. Dirinya tak percaya di usianya yang sudah 37 tahun, ia mengandung anak ketiga dan diprediksi kembar dengan jenis kelamin laki-laki. Tak hanya itu, Po Alpa juga mengalami perubahan sikap selama mengandung anak kembarnya itu. Walaupun sudah berada di trimester kedua, dirinya tak memiliki ngidam yang menurutnya susah dan aneh. Komedian itu hanya ingin minum minuman dingin dan banyak mengkonsumsi buah. Selain itu, Po Alpa menjadi lebih sering berdandan dan menggunakan parfum. Ia mengatakan bahwa sang suami juga harus wangi saat berada di sampingnya. Lantaran dirinya tak suka jika mencium bau yang menurutnya tidak enak. Bahkan, Po Alpa rela untuk mencari kontrakan untuk dirinya tempati karena ia sudah tidak sanggup naik turun ke kamarnya. Bagaimana persiapan mereka untuk menyambut kedua anak kembarnya itu? Akhirnya diserang sama adik-adiknya, dikerubutin dia. Alhamdulillah dapat jagoan lagi kita. Udah banyak-banyak warisan kayaknya nih kita bahan ngawinin. Kalau laki-laki makan ngebawa perempuan. Iya. Kalau perempuan dibawa sama laki. Nah itu lo tahu dong masalah. Kerja yang rejin ya. Tapi udah fix dua-duanya laki-laki. Laki-laki. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Udah selain mau aja. Gue mah apa aja karena kan udah sepasang sebenarnya. Jadi hal yang ini terjadi gender reveal jadi udah pasrah, tapi feeling sebenarnya kita kuatnya di laki perempuan ya. Kita sebenarnya di laki perempuan, cuman ternyata laki dua-duanya. Apa bedanya sih lahir anak kembar terus cowok gitu? Ada perbedaannya nggak sih dari hamil-hamil sebelumnya? Tapi ini kan gue sebelumnya si Petong laki, tapi ini lebih beda. Apa bedanya? Lebih kalem, lebih sabar, terus lebih rasanya tuh Pak? Legowo, lebih tenang gitu lebih ya. Tenang gitu. Nggak, biasa kan tiap malam kalau waktu yang si Petong tuh pinggang iya, sakit. pinggang. Kalau ini lebih kayak biasa aja. Kebo gitu ya? Apa? Kebo. Iya, kayak kebo. Kok kalau sekarang lebih suka dandan nih, padahal anaknya cowok. Iya, makanya gue juga gak ngerti. Gue lebih seneng kalau mau tidur aja gue harus pakai lip balm, harus pakai lipen. Gitu. Harus wangi, dia pun harus mandi, harus wangi. Ya mau mandi. Iya, maksudnya beda. Terus gue juga kalau mau tidur, gue juga mandi dulu, harus wangi. Terus sampai di kamar pun juga harus wangi, nggak boleh nyium bau aneh gitu. Girly banget nih sekarang, sampai kutek-kutek dulu. Iya gitu. Ini aja gue nyutek sendiri tahu. Gue nyutek sendiri gitu loh. Tapi sebelum-sebelumnya di kehamilan yang itu belum? Yang sebelumnya biasa aja. Gimana sih kalau kita hamil cowok tuh males ngapa-ngapain, ngerti nggak? Kalau yang ini tuh kayak pengennya dandan, terus ngerlin rambut pakai soplen gitu. Belanja. Udah rawan. Berat, hamilnya kan buah perutnya juga udah berat, nggak mungkin kan gue harus naik-naik ke atas ya kan. Katanya juga harus hati-hati karena lebih rentan apa katanya mah ya, kalau buah perut lebih capek ke atas katanya gitu. Mendingan tidurnya di bawah gitu. Kalau di bawah kayak juga nggak mungkin, kayak gue harus nyari kontrakan. Sampai sekarang pun juga masih belum ada yang cocok kontrakannya gitu. Kenapa di bawah nggak mungkin, Po? Karena kan kamarnya habis. Di bawah kan ruang tamu semua. Ada kolam. Entah kalau gue digigit nyamuk dikenal malaria repot. Iya kan? Gitu. Jadi di bawah juga agak ada AC. Jadi memutuskan untuk kontrak. Dekat-dekat rumah atau bagaimana? Apa dekat ke lokasi? Lebih dekat ke rumah sih. Sama sekolahan anak. Biar kitanya bisa kontrol nengokin anak. Gitu. Tapi belum dapat. Saya nyidam dulu ya, lebih suka makan es nih kok, minum es. Kenapa sih kok hawanya bagaimana nih? Belum pantangan ya? Sebelumnya kan emang gue nggak doyan es ya. Bukan nggak doyan es. Minum es itu di rumah punya kulkas, tapi gue nggak pernah minum air es di rumah. Jadi kayak sekarang tuh lebih kayak pengen minum dingin, apa-apa dingin gitu. Ini sekali minum teh manis ini berapa kali nih? Minum teh manis ini sebenarnya udah nggak dibolehin. Jadi gue sekarang lebih nggak tahu kenapa ya. Jadi gue sekarang lebih kayak diganti sama jus. Ini kan lagi ketemu baik ini. Lagi pengen minum es, ya udah gue minum. Emang minum es terus kok selama kehamilan ini? Iya. Minum es terus. Jadi sebelumnya kita nggak pernah minum es. Ini dia juga sama. Ini nggak doyan es. Nggak doyan es. Cuman sama, dia minumnya pengen minum es mulu, udah gitu pengen makan berdua mulu. Karena buat anak juga kali kembar ya. Sweet, ya. Emang hawanya gerah bagaimana sih kok sampai minum es mulu? Ya bawaan juga sih gerah.
Kalau geram mah udah wajar kan minum es ya. Cuman emang udah bawaan kan emang sebelumnya emang agak kepengen minum es gitu. Pak, Kaki udah pada berat, udah pada bengkak. Tapi nggak bengkak itu Pak. belum kan, tapi udah bengkak tahu. Pak tadi juga di FVP ada ini nih kok, ada foto si dedenya pas di USG, ada nggak sih Pak di bawah nggak? Foto USG. Fotonya Nggak USG. ada. Di mobil, udah tahu di mobil. Tapi David itu udah ada itu Seperti apa sekarang mau Persiapannya belum ada. Persiapan kalau buat kayak peruan buat anak, buat popok ataupun apa belum, karena takutnya pamali ntar aja kalau udah mau Bu Mali mana soalnya? Pemali di mana Bu Mali? Iya, beda itu pamali Bu Mali. Jadi ntar aja kalau udah deket-deket mau bulannya baru kita lengkapin itu. Yang penting kan baju kan. Takutnya kalau kita ada apa-apa, katanya sih disuruh disiapin di dalam mobil. Mau ngapain? Kata kita gitu ya. Untuk waktunya lahiran juga Gue beli lagi brojol. juga tuh, gua yang lain pada paham, gua paham aja. Apaan? Iya gue beli, yang bayi yang Ngarep gitu, iya, asal ngarep paham ya aja. kali. Mau dibayarin sama Arafi juga nih Pak katanya. Apanya? Mau dibayarin sama Insya Allah, Arafi. iya. Insya Allah emang dibiayain sama Arapi semuanya dari pemeriksaan dan juga persalinan. Ini kan juga kan anak juga bukan satu ya kan, 2 kembar. Dan juga biayanya pun juga pasti kan Lumayan. 2 kali lipat lah ya gitu. Rezeki, kita nggak minta rezeki. Rezeki kita nggak minta tapi alhamdulillah ditawarin. Emang rezeki ini anak alhamdulillah Oke, bagus. cakep banget. Emang ada apa kok ditawarin untuk Arafi yang biayain? Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba nyelutuk dia lagi di waktu itu lagi di Luar Korea negeri. apa di Luar negeri. ya pokoknya di luar negeri dah pokoknya rapi. Tiba-tiba dia video call kita lagi live Acara. FVP. Terus dia nawarin, pokoknya gue kasih hadiah lu lahiran gue yang nanggung gitu. Berarti lu milih di rumah sakit paling mahal dong? Alhamdulillah yang nentuin juga Arapi. Kita ditunjuknya di rumah sakit Bunda. Dan yang nanganin pun dokternya si Rayanja. Waktu si Rayanja ngeprop. Iya, waktu si Aisyah Aurel lahiran dia yang nanganin juga dokternya. Alhamdulillah tuh. Rezeki gue cakep banget ini bocah. Mungkin ada penitipan-peniti Belum nggak sih Pak? apa belum nongol dia udah jadi artis kan. Iya kan? Rezekinya udah kelihatan. Kok kan kalau misalnya Hanu kan ada mitos kayak bawa peniti-peniti gitu, gue nggak Nggak ada. Bang Le. Iya. Bawa. Apalagi Betawi ya, bisa dibilang kok. Iya, nanti Sebenarnya baru kalau udah dibilangin, cuman guanya baru ngehnya kemarin pas dibilangin waktu gua ke Bali. Lu nggak mau bunting kata dia, enggak lupa, ayo udah bismillah aja. Tapi berarti percaya ya Masih mitos-mitosnya percaya. gitu. Bawa bangle, Budaya bawang itu putih kan. sama itu kan budaya, nah yang balik lagi ke budayanya masing-masing. Tapi bawa nggak sih Po sekarang? Nggak bawa, kalau bawa gua kasih itu. Tapi sebelum-sebelumnya bawa juga. Nggak bawa, Belum. karena belum disiapin juga, karena kan gua baru pulang dari Bali, jadi belum disiapin. Berarti kontrakan juga belum. Saskia Adiameka, istri dari sutradara ternama Indonesia Hanung Bramantyo, memberikan update terkini mengenai kondisi sang anak bayi Kaba usai dilarikan ke rumah sakit. Jalani perawatan intensif lantaran Kaba mengalami serangan asma yang membuatnya harus masuk ke ruang ICU hingga menggunakan bantuan oksigen. Tak hanya itu, ibu dari 6 orang anak ini juga mengatakan bahwa momen tersebut membuat dirinya pun sempat lemas tak berdaya karena saturasi oksigen Kaba yang terus menurun dan juga sang suami yang tak ada di sisinya karena sedang berada di Yogyakarta. Selain itu, walaupun ini merupakan kali kedua Kaba harus masuk ruang ICU karena penyakit yang sama, yaitu pneumonia, Saskia tetap saja tidak sanggup melihat kondisi anaknya itu. Namun karena doa yang terus ia panjatkan untuk kesembuhan Kaba, saat ini anaknya itu sudah dipindahkan ke ruang perawatan dan sedang belajar untuk tidak menggunakan oksigen walaupun nafasnya masih belum stabil. Jadi emang qadarullah sekitar 2 hari yang lalu kan si Kaba masuk rumah sakit, terus taunya juga sampai harus masuk ke ICU gitu karena sakitnya dia ada serangan asma yang lagi tidur, lagi tenang, dan 2 menit sebelum tidur, untung udah di rumah sakit ya, udah lagi di dalam kamar rawat gitu, lagi tidur, lagi tenang, aku cek, saturasi 397, oke aman. Baru aku balik naik ke sofa mau tidur, tiba dia kebangun, dia cuma kayak
nggak bisa nafas, tapi nafasnya bener-bener sependek itu ya, cuman oke nafas panjang, ayo tenang, kamu tenang, jangan panik, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya aku panggil suster, panggil dokter, dan kita tahu ya ketika orang lain panik gitu kan, suster sama dokter di ruangan tuh juga kelihatan banget panik gitu, nggak siap dengan situasi. Tiba-tiba si anak begitu gitu, saturasinya juga 89. Akhirnya kita buru-buru di UAP, habis di UAP akhirnya dokter bilang nih daripada ada serangan lagi, kita juga belum tahu nih naik apa enggak lagi saturasinya, pindah ke ICU ya gitu. Pindah ke ICU, terus aku juga pas udah gitu pindah di ICU, karena kita berpikir ICU tuh kan emang serem banget nih, pengalaman keduanya Kaba sih masuk ICU gitu. Jadi pas dibilang masuk ke ICU, di situ dijelasin nanti terburuknya kalau saturasinya nggak naik, nafasnya juga nggak dapet terus, kita harus pasang ventilator apa. Itu tuh badan aku tuh kayak menggigil semua, kayak gemeteran sampai kayak disuruh diri aja nggak sanggup gitu. Disuruh tanda tangan tuh pegang pulpennya, tanganku kayak lemes banget gitu, dan Mas Anu lagi di Jogja. Ya udah, tapi akhirnya yang harus dihadapin yang namanya ibu kita ke anak tuh harus nunjukin kuat. Rasanya tuh padahal pengen nangis lah, panik kayaknya udah kayak aduh udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya nemenin dia sampai ICU. Besok paginya Mas Hanung datang dari Jogja pulang buru-buru. Terus di ICU kondisinya mulai stabil dan ditunggu selama 24 jam. Akhirnya nggak ada serangan lagi, walaupun masih bergantung oksigen, karena kalau nggak pakai oksigen saturasinya tuh masih turun. Nah di hari kedua di ICU aku juga ada kerjaannya udah bilang, Mbak kalau akhirnya nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuman aku juga bukan orang yang workaholic, aku juga bukan ibu yang gila juga gitu. Anak lagi di ICU terus aku tetap pergi kerja gitu. Tapi kebetulan kemarin ada acaranya tentang Asma Day. Aku akan satu panggung talk show sama dokter asma anak yang mendapatkan jadwal beliau juga susah banget karena hits juga gitu kan. Terus banyak pakar asma di sana. Terus tempatnya dari rumah sakit anakku jaraknya cuman 15 menit. Ya aku pikir kenapa nggak aku ambil tuh, di rumah sakit ada suster, ada dokter, ada bapaknya juga, ada pengasuhnya juga. Aku pergi selama 1,5 jam kayaknya aman, aku pergilah. Dan pas pulang taunya anakku udah bisa balik ke kamar rawat inap karena kondisinya udah membaik. Nah terus itu kemarin, hari ini juga aku ada kerjaan di sini, walaupun agak jauh tapi anakku kondisinya udah stabil, saturasinya udah mulai naik. Hari ini belajar copot oksigen gitu, walaupun kalau nafas tuh masih kedengeran gitu. Jadi kalau kita kan harusnya nafas tuh effortless ya, kita nggak berasa kalau kita nafas. Kalau dia tuh sadar banget bahwa dia tuh lagi narik tiap tarikan nafasnya, tapi kondisinya udah lebih oke. Dia bilang dia nggak apa-apa lah kalau dia pergi cuma sekitar 3 atau 4 jam, yang penting balik ke sana lagi. Jadi aku tadi ninggalin jam 2:30, insya Allah nih nanti jam 7 pengennya udah bisa sampai rumah sakit lagi. Ya walaupun kepala rasanya bercabang, kemarin juga di tengah anak lagi di rumah sakit, aku juga harus ke graduation kakaknya, terus kakaknya ada yang sakit juga, terus aku harus jemput kakaknya yang satu ada lagi ke mall sama teman-temannya. Itu resiko ya kalau punya anak banyak, gimana satu badan satu kepala tapi bisa berbagi ke 5 anak, semuanya harus bisa beres, kerjaan harus beres, adik kakaknya juga harus kepantau, mereka tetap dapat perhatian kita. Makanya hari ini aku bawa anakku yang paling kecil karena dia biasanya tidur sama aku, karena udah 3 hari aku di rumah sakit, 4 malam. Jadi kalau kegiatan dia ikut ke tempat kegiatan biar dia ngerasa aku tetap ada. Ya itulah. Cuman kapan aku me time-nya, biasanya nanti nunggu semuanya udah tenang, anak udah balik dari rumah sakit, semuanya sehat. Biasanya itu udah aku butuh waktu sebentar buat sendiri gitu. Atau enggak kalau sekarang selama perjalanan ini kalau lagi nyetir sebentar ke rumah pulang, nah di situ waktuku kadang-kadang tuh aku nangis sendiri sambil nyetir gitu kan, atau enggak pas lagi mandi gitu. Karena ya namanya perempuan kan kayak tetep pengen ada yang dikeluarin, ngerasa capek, ngerasa sedih, ngerasa stres, tapi kan nggak bisa nunjukin ke anak itu situasinya dan gak ada waktu gitu. Jadi pas lagi sendiri banget kadang-kadang aku keluarin semua rasa itu. Me time-nya juga Aku kadang-kadang kalau me time pengen butuh sendiri karena aku bukan orang yang gampang mengekspresikan perasaan. Kadang-kadang kalau ada orang lain, bahkan ada Mas Hanung tuh aku suka gengsi, suka nunjukin gue kuat, I'm okay gitu, nggak apa-apa gitu. Aku bisa handle semuanya apa segala macam. Jadi kadang-kadang aku baru bisa ngeluarin banget ya kalau emang aku sendirian banget aja gitu. Tapi ya kadang-kadang ya tetap butuh Mas Hanung juga buat yuk bantu gue, yuk kalau lo tahu apa yang gue rasain, sesedih apa, ya dia juga harus tahu. Hari ini kalian juga graduation, bagaimana diramanya hari ini? Ngebagi diri, jadi yang graduation tuh kemarin, jadi pagi aku datang ke acara Asma, terus abis itu pulang ke rumah nyariin baju buat Kala graduation, ke rumah sakit dulu nengokin bahwa aku perginya nggak seharian banget ya, 2 jam dulu baru bawa Kala graduation. Abis graduation udah keburu janji sama komunitas nobar filmnya Mas Hanung, jadi aku harus datang dulu ke mall buat greeting. Abis itu jemput Sibil yang lagi jalan sama temennya, balik lagi ke rumah sakit. Balik ke rumah sakit udah rame orang, tamu kan, keluarga. Terus pas mau pulang, anak-anak maunya aku pulangnya mau Bia, mau ditidurin dulu, mau dimandiin dulu, pulang dulu mandiin, baru balik lagi ke rumah sakit. Kayak nyampe rumah sakit jam 11 kayak aku capek banget mau megang handphone, nggak sempet apa gitu-gitu. Cuman kadang-kadang dengan kegiatan yang sangat padat itu membuat aku untuk
udahlah jangan dirasain dulu semua rasa sedih apa segala macam gitu kan ya, anak di rumah sakit pasti sedih, cuma semua belum kerasa gitu karena padat kegiatannya, jadi nggak ada waktu untuk mencerna semuanya, jadi kayak jalanin aja dulu gitu, nanti biasanya baru kerasa ketika semua udah tenang. Ini udah ada kabar, mungkin kabar bisa pulang kapan dia? Belum sih, karena hari ini dia baru belajar copot oksigen. Kalau tanpa oksigen dia bisa nafas saturasinya di berapa. Kalau seenggaknya saturasi udah di atas 95 atau 96, aku baru ngerasa safe pulang. Tapi kalau masih di 94, 95, itu masih titik ini. Dan aku lihat nafasnya dia tuh masih gitu. Jadi aku lihat nih anak belum lega sepenuhnya gitu. Jadi aku akan bawa pulang kalau emang udah aman, karena aku nggak mau ada serangan. Pedangdut jebolan ajang pencarian bakat di Akademi Season 2, Danang Pradana memberikan tanggapannya mengenai perbedaan profesi antara dirinya dengan sang istri Hemas Nura. Menurutnya, dengan profesinya saat ini sebagai seorang penyanyi dangdut, bukanlah suatu pekerjaan yang buruk. Danang juga menyebutkan bahwa selagi dirinya menghasilkan uang dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain, pekerjaannya sebagai penyanyi dangdut sah-sah saja. Walaupun ia adalah seorang lulusan S2, Danang pun bersyukur dengan apa yang ia jalani saat ini. Selain itu, sebagai istri, Nura sama sekali tak mempermasalahkan profesi yang suaminya itu dapatkan. Dirinya selalu mensupport dan menemani suaminya itu ketika manggung di berbagai acara. Kendati demikian, dengan perbedaan pekerjaan yang mereka jalani saat ini, bukanlah suatu masalah dan penghalang bagi keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Mereka justru makin lengket dan saling menghargai apapun pekerjaannya saat ini. Lantas, apakah mereka akan segera menjalani program untuk memiliki momongan? Motivasi sih sebenarnya, statement motivasi, kalimat-kalimat motivasi buat aku sama istriku bahwa profesi aku itu bukan profesi yang buruk gitu. Penyanyi dangdut itu adalah penyanyi yang nggak harus ronok gitu, dan alhamdulillah aku bisa hidup, bisa besar, bisa membantu keluargaku, bisa mendapatkan istriku juga karena aku penyanyi dangdut gitu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Danang kan S2, emang nggak bisa nyari pekerjaan yang lain gitu, terus kenapa harus nyari pekerjaan yang lain? Mungkin menambah pekerjaan boleh gitu loh, yang artinya aku lebih ke nggak nyaman lah kalimat semacam itu dilontarkan ke orang. Masa kayak sama aja kayak misalkan aku ngomong sama teman-teman media gitu, wartawan emang nggak ada pekerjaan lain, kayak gitu loh. Itu kan kayak yang emang wartawan kenapa, emang awak media itu kenapa, mereka terhormat loh, kayak gitu, sama seperti itu. Jadi aku kemarin sempat shock ketika ada orang ngomong kayak gitu dan langsung di depan istriku gitu, sama kayak wah gitu. Jadi ya tolong dihargain, tolong saling menghargai, karena apapun profesinya selama kalian tidak merugikan banyak orang, terus tidak membohongi orang, tidak menipu, tidak jahat, artinya ya itu kan halal dan sah-sah aja gitu. Lagi? Tapi ada sejauh ini banyak gak sih omongan-omongan yang gak enak tentang Mas Danang? Ada nggak ya? Banyak banget omongan-omongan gak enak, kayak misalnya emang kenapa kok maunya sama Danang kan orangnya sombong, padahal kan kalau misalnya kita ketemu langsung tuh aku sampai bingung ini sombongnya di mana gitu. Enggak lah, mungkin tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau udah kenal maka disayang-sayang gitu. Tapi mencoba mematahkan anggapan-anggapan netizen kayak gitu gimana sih, Mas? Gimana atau cara? Biasa aja, atau mungkin kalian berdua punya cara sendiri? Kalau aku sih biarkan waktu yang menjawab ya, karena ya itu tadi, karena mungkin mereka nggak kenal, terus banyak orang yang ingin dekat, atau maksudnya adalah pengen kenal atau pengen ngobrol atau pengen menyapa atau apa, tapi mereka sebenarnya tidak cukup mampu untuk ngobrol gitu loh, jadi nggak pernah ngobrol akhirnya, jadi nggak ngerti ya, cuman spekulasi, cuman menyangka-nyangka gitu aja. Dia iya, kalau Nura iya, kalau aku enggak, karena mungkin aku udah terbiasa ya gitu, artinya kan memang itu duniaku ya, dan aku hampir setiap hari pasti baca komen-komen itu ada gitu. Kalau Nura sering baca gitu kok gitu, terus dulu awal-awal masih sering kaget sih, terus tapi ya udahlah, kata dia nggak apa-apa, biarin aja, ya udah terbiasa. Tipikal yang bodo amat apa sempat ngerasain baper, Kak? Dulu awal-awal sempat kaget, nangis. kayak gini
Dia nangis. Padahal sempat aslinya nangis. nggak kayak gitu. Kenapa difitnah kayak misalnya kayak gitu. Masih ngerasa kayak gitu dulu, tapi sekarang Terus kayak kok dia aslinya- kepengen balesin gitu tuh kayak udah nggak usah gitu. Jadi kayak memang harus ada support ya, maksudnya kita kan bisa saling isi gitu. Aku pun juga kayak gitu, kayak ketika ada yang kurang baik sama aku pun dia juga gitu, jangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah dia bisa support, bisa ngingetin kayak gitu. Yang paling nyebelin apa sih, Kak? Itu komen-komen yang paling ngeselin gitu. Apa ya? banyak sampai nggak ingat, udah lupain sih sekarang, udah dimaafkan. Itu dia sih, lebih ke serangannya lebih ke personality ya, artinya kayak yang sayang banget loh dokter masa kawin sama penyanyi dangdut kayak gitu, lebih ke situ. Jadi makanya kan itu kita jadikan motivasi gitu, artinya bahwa perbedaan profesi itu justru indah di dalam rumah tangga gitu kan. Nggak harus kalian kalau misalkan suaminya misalkan maklar tanah, masa iya istrinya harus ikut maklar tanah gitu, iya kan gitu. Suaminya wartawan, nggak harus kok istrinya juga wartawan gitu kan, bisa berbeda gitu. Nah, makanya ini kita jadi sesuatu yang unik, justru kita belajar. Aku juga tahu gitu bahwa gimana sih kesehatan itu gimana. Justru akhirnya karena aku nikah sama dokter, jadi rutin cek kesehatan, 6 bulan sekali cek darah rutin biar kita screening, general check up dan sebagainya kayak gitu. Artinya kan ya ada yang jagain sekarang. Jadi kendala 2 tahun terakhir ya? Iya, 2 tahun terakhir kan LDR. Tapi kalau misalnya Mas Danang manggung di luar kota tuh paling sehari terus pulang. Dia nggak pernah yang lama-lama. Tapi kan jadi lebih banyak kangennya gitu Mas kalau RDR gitu Mas. Gimana ya? Ya lihat di TV lah kalau misalnya kangen. Tapi dia akhirnya jadi nonton TV. Dulunya kan dia nggak nonton TV kan gitu. Terus jadi nonton TV kalau misalkan aku syuting gitu, terus suka ngingetin tadi bajunya nggak oke gini kayak gitu. Jadi ada satu orang lagi yang mantau sekarang. Belum kan sempat diajak keluar mungkin? Keluar kemana tuh? Di luar Mas Danang kalau lagi di luar konser atau gimana? Jalan-jalan. Di luar. Oh, dia juga sering ikut show aku kok. Beberapa kali aku show di luar kota juga aku ajak kalau dia available waktunya gitu. Jadi aku bener-bener kayak yang selama dia ada waktu mah aku nggak pernah ngelarang kok. Dia mau ikut, dia mau nggak ikut itu hak dia gitu. Tapi aku suka nawarin, kamu kosong nggak tanggal sekian, aku mau show di mana, di Lampung, di Padang, di mana gitu juga. Pasti aku info ke dia, terus aku boleh ikut, boleh, pasti boleh gitu. Nggak pernah aku, janganlah nggak usah ikut, enggak gitu. Terus takutnya aku dikira ngapa-ngapain kan gitu. Berapa lama sih Mas Danang biasa ninggalin paling lama Mas? Ya. Kalau misalnya kemarin kan memang LDR, jadi ya paling ketemunya sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang udah nggak LDR, jadi tiap hari bisa gaspol gitu. Yang sering cemburu siapa? Nura. Murah. Nah, Yang gimana sering cemburunya kenapa sih? Murah, gitu. Karena kan memang kalau public figure kan suka apa ya? Ada personal touch ya, yang kayak ngobrol apa gitu, iya pas syuting apa gitu. Terus dia kayak emang harus ya pegang-pegang cewek gitu. Terus kayak gitu. Dulu pernah dia bilang gini, kok kamu sama Happy Asmara tuh pegang-pegang terus sih? Kenapa sih sama Happy Asmara kok pegang-pegang? Kenapa ya? Ada vlog kan waktu itu. Iya. Terus kamu bilang apa waktu itu? Emang harus ya sedekat itu. Terus aku bilang Happy Asmara itu udah kayak adikku sendiri gitu. Terus dia akhirnya aku kenalin sama Happy Asmara. Terus dia, nih Happy nih, Pi mbakmu Pi gitu. Jadi aku ngebahasain ke Happy, ini mbakmu loh gitu. Terus jadi mereka ngobrol malah bercanda-bercanda akhirnya. Tapi ya namanya masih posesif ya, masih awal-awal nikah. Aku tahu kok istri aku orangnya setia. Ya Mas Danang, tapi kan dia untuk menjaga hati istri itu kan jadi ngebatasin nggak, misalkan kayak tadi ada personal touch gitu, jadi dikurangin gitu. Oh iyalah pasti kan apa ya, yang tadinya gampang peluk-peluk kayak gitu, sekarang udah ya udah saling menghargai kayak gitu. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Udah program anak belum? Sedang minta tolong didoakan, kita lagi proses gaspol tiap hari. Gimana caranya kita bisa pengen punya buah hati segera, mudah-mudahan sama Allah juga diijabah, sama Allah dikabulkan. Dari keluarga mama gimana? Lihat mama papa belum punya momongan nih, ada tuntutan nggak, permintaan? Kalau saya mama bapakku tuh dua-duanya sangat support ya, jadi apapun yang dilakukan anaknya itu support. Tapi biasanya kan disuruh ngurangin kegiatan Mas Danang biar nggak capek. Betul, aku lagi stop dulu untuk jangan praktek dulu sementara. Kita lagi
Artinya kan semua itu harus punya skala prioritas ya gitu, mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Yuk kita sekarang kejar dulu, pengen punya baby, pengen punya momongan gitu. Selebihnya nanti setelah itu Allah kalau dikasih segera sama Allah, alhamdulillah, biar segera kamu bisa segera praktek. Sedang biasa kan kalau anak pertama itu kan ada keinginan entah perempuan entah laki-laki. Iya. Ya, sedikasihnya Sama Allah dapat dikasih rezekinya ya. apa. Dapat rezeki anak satu sama Allah, cowok atau cewek diterima, dapat kembar alhamdulillah, dapat kembar 3 ya alhamdulillah lagi gitu. Artinya kita Allah tahulah mana yang terbaik untuk kami, porsinya seperti apa, dan mudah-mudahan kita berdua amanah bisa dipercaya sama Allah untuk segera punya buah. Berarti alhamdulillah juga punya istri dokter cantik ya. Pas tuh kayak gitu. Kamu alhamdulillah nggak punya suami penyanyi dangdut? Bersyukur sih ya. Iya. Soalnya nggak bisa spesialis kalau nggak dibiayain dia.